Pada materi ini, kita akan membahas tentang analisis regresi linear. Apa itu regresi linear? Yaitu analisis statistika yang digunakan untuk melihat pengaruh linear antara variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear dapat memberikan informasi seberapa besar perubahan pada variabel independen akan berdampak pada perubahan variabel dependen. Analisis regresi linear merupakan analisis lanjutan ketika dua variabel memiliki hubungan yang signifikan. Analisis regresi linear juga dapat digunakan untuk keperluan prediksi. Analisis regresi linear disebut analisis regresi linear sederhana apabila hanya memiliki satu variabel independen. Apabila memiliki lebih dari satu variabel independen, maka disebut analisis regresi linear berganda. Untuk model regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda dapat dilihat pada formula ini. Untuk regresi linear sederhana, Y sama dengan A plus BX. Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen. A konstanta, B koefisien variabel independen. Di sini, pada model regresi linear sederhana, hanya ada satu variabel independen. Sedangkan pada regresi linear berganda, di sini dapat dilihat ada lebih dari satu variabel independen. Ada X1, X2, dan seterusnya. Untuk contoh kasus pada regresi linear sederhana dapat dilihat pada kasus ini. Misalnya, suatu penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh lama belajar terhadap IPK mahasiswa dengan data disajikan pada tabel ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengaruh lama belajar terhadap IPK mahasiswa? Langkah-langkahnya secara garis besar sama dengan yang lainnya. Penentuan hipotesis dan alfa, hitung nilai statistik uji, dan penarikan kesimpulan. Untuk penentuan hipotesis yang pertama, yaitu hipotesis penelitian pada kasus ini adalah lama belajar berpengaruh signifikan terhadap IPK mahasiswa. H0-nya adalah lama belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK mahasiswa. Alfanya ditentukan 0,05 atau 5%. Statistik ujinya menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan proses perhitungan menggunakan software SPSS. Di sini adalah struktur data untuk regresi linear sederhana pada kasus tadi. Ada durasi belajar dan IPK mahasiswa. Kita akan masuk proses analisis menggunakan regresi linear sederhana. Kita masuk menu Analyze, Regression, kita masuk ke Linear. Untuk dependent kita isi variabel IPK, independent kita isi lama belajar atau durasi. Sudah itu kita klik OK. Untuk output dari analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Ada tabel ANOVA dan ada tabel dengan judul koefisien. Untuk kasus regresi linear sederhana, kita bisa langsung ke tabel yang koefisien ini. Di sini ada variabel lama belajar setiap minggu dengan koefisien 0,053 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Di sini nilai signifikansi untuk variabel lama belajar sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan lama belajar terhadap IPK mahasiswa. Karena hasilnya ada pengaruh yang signifikan, maka kita perlu membentuk suatu model regresi linear sederhana. Yaitu Y IPK sama dengan 2,88 plus 0,053 lama belajar. Model ini memiliki makna bahwa peningkatan lama belajar satu satuan akan berdampak kepada peningkatan IPK sebesar 0,053 kali satu satuan. Model regresi di atas juga dapat digunakan untuk prediksi. Misalnya,
Apabila ada mahasiswa dengan durasi belajar 2 jam, berapakah nanti IPK yang akan didapatkan? Jadi kita tinggal melakukan substitusi dari nilai durasi belajar 2 ini ke X-nya ini. Jadi model ini sebagai dasar di sini, Y sama dengan IPK plus 2,88 plus 0,053 kali 2. Jadi didapatkan 2,986. Jadi mahasiswa yang memiliki durasi atau lama belajar 2 jam diprediksi akan memiliki IPK sebesar 2,986. Pada model regresi linier, kita juga perlu menjelaskan yaitu yang dinamakan dengan nilai R-square adjusted. Di sini didapatkan dari model yang tadi kita buat, diketahui nilai R-square adjusted-nya sebesar 0,921. Artinya apa? Model regresi Y sama dengan 2,88 plus 0,053 kali lama belajar mampu menjelaskan sekitar 92,1% dari total seluruh keragaman data yang ada. Untuk kasus analisis regresi linear berganda, dapat dilihat pada kasus ini. Misalnya suatu penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh antara lama belajar atau durasi dan kecerdasan emosional terhadap IPK mahasiswa. Jadi, pada kasus ini yang diduga berpengaruh terhadap IPK ada 2, yaitu durasi belajar dan kecerdasan emosional. Ada 2 variabel independen yang diduga berpengaruh ke variabel dependen yaitu IPK. Pada kasus analisis regresi linear berganda, hipotesis penelitian terdiri dari 2, yaitu hipotesis untuk uji serentak atau simultan, yaitu pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang kedua adalah hipotesis untuk uji parsial atau individu, yaitu pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau tanpa melibatkan variabel yang lain. Jadi langkah-langkah penyelesaian untuk kasus di atas sama dengan yang lain, penentuan hipotesis alfa, hitung nilai statistik uji, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah penentuan hipotesis. Yang pertama kita tentukan dulu hipotesis untuk uji serentak atau simultan. Yang pertama, H1-nya atau HA, terdapat pengaruh yang signifikan lama belajar dan kecerdasan emosi secara serentak atau simultan terhadap IPK. Ini adalah hipotesis penelitian untuk uji serentaknya. H0-nya tidak ada pengaruh lama belajar dan kecerdasan emosi secara serentak atau simultan terhadap IPK mahasiswa. Untuk hipotesis uji parsial atau individu, yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan lama belajar terhadap IPK mahasiswa secara parsial atau secara individu. H0-nya untuk hipotesis yang variabel lama belajar, ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan lama belajar terhadap IPK mahasiswa. Untuk variabel kecerdasan emosi, hipotesis untuk uji parsialnya adalah terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan emosi terhadap IPK mahasiswa secara parsial atau individu. H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan emosi terhadap IPK mahasiswa secara parsial atau individu. Alfa ditentukan 0,05 atau 5% dan statistik ujinya menggunakan analisis regresi linear berganda. Di sini adalah struktur data untuk analisis regresi linear berganda. Ini IPK, ini variabel independen 1, durasi, dan variabel independen yang kedua, kecerdasan emosi. Ini untuk variabel V-nya dapat dilihat semuanya measure-nya yaitu skill. Kita klik data view. Kita lanjutkan ke analisis regresi linear berganda, masuk menu analyze. Setelah itu masuk menu regression, kita pilih linear. Dependent kita isi IPK. Independent, lama belajar, terus kita masukkan lagi kecerdasan emosi. Setelah itu kita klik
Oke. Untuk hasil analisis regresi linear berganda dengan software SPSS, kita akan menjawab hipotesis yang diuji secara serentak atau simultan dulu. Jadi, untuk menjawab hipotesis uji serentak atau simultan, kita dapat melihat pada tabel output dengan judul ANOVA. Dapat dilihat di sini nilainya sebesar 0,000. Artinya apa? Nilai sig ini kurang dari 0,05 sehingga adalah tolak H0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan, lama belajar dan kecerdasan emosi secara serentak atau simultan terhadap IPK mahasiswa. Artinya serentak atau simultan adalah kedua variabel ini apabila digabung akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPK mahasiswa. Setelah kita menjawab uji hipotesis yang uji secara serentak atau simultan, kita lanjutkan ke menjawab hipotesis untuk uji parsial atau individu. Kita dapat fokus ke output SPSS yang dengan judul koefisien. Di sini ada lama belajar setiap minggu dan kecerdasan emosional. Untuk lama belajar setiap minggu didapatkan koefisien 0,053 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dan yang kedua, kecerdasan emosi, koefisiennya 0,000, sedangkan nilai signifikansinya 0,885. Nilai sig ini digunakan untuk menjawab hipotesis uji parsial untuk variabel lama belajar. Jadi, karena nilai sig untuk lama belajar sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya tolak H0 untuk lama belajar, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan lama belajar terhadap IPK mahasiswa secara parsial atau individu. Sedangkan untuk yang kecerdasan emosi, nilainya sebesar signifikansinya adalah 0,885. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan emosi terhadap IPK mahasiswa secara parsial atau individu. Yang perlu diperhatikan adalah secara serentak, variabel lama belajar dan kecerdasan emosi berpengaruh signifikan terhadap IPK mahasiswa. Artinya, apabila ingin meningkatkan IPK mahasiswa, dapat ditingkatkan lama belajar dan kecerdasan emosinya secara langsung. Akan tetapi, secara individu, yang berpengaruh signifikan ini adalah hanya variabel lama belajar. Di sini, variabel lama belajar berpengaruh signifikan terhadap IPK secara individu. Sedangkan kecerdasan emosi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK secara individu. Artinya, dengan hanya meningkatkan kecerdasan emosi saja, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap IPK. Karena secara parsial, menunjukkan bahwa kecerdasan emosi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. Akan tetapi, apabila peningkatan IPK mahasiswa dilakukan dengan meningkatkan kecerdasan emosi, disertai dengan peningkatan lama belajar, maka akan berdampak signifikan terhadap IPK mahasiswa. Di sini, kecerdasan emosi akan berpengaruh terhadap peningkatan IPK apabila ditunjang dengan peningkatan lama belajar. Inilah yang terjawab dengan uji secara serentak atau secara simultan. Sehingga model regresi linear berganda yang didapatkan adalah Y sama dengan 2,902 plus 0,053 lama belajar. Di sini, tabel berikutnya adalah nilai R-square adjusted untuk regresi linear berganda variabel lama belajar dengan kecerdasan emosi. Jadi, pada slide sebelumnya sudah diketahui bahwa model regresi linear yang kita dapatkan atau kita bentuk yaitu 2,902 plus 0,053 kali lama belajar. Di sini kita tidak melibatkan kecerdasan emosi karena secara parsial kecerdasan emosi tidak berpengaruh signifikan terhadap
IPK. Jadi kita boleh menghilangkan variabel tersebut dalam suatu model apabila hasilnya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Di sini nilai R square adjusted-nya sebesar 0,910. Artinya apa? Model regresi ini 2,902 plus 0,053 kali lama belajar mampu menjelaskan sekitar 91% dari total keragaman data yang ada. Jadi dengan hanya melibatkan satu variabel independen saja lama belajar, maka total keragaman data itu yang dapat dijelaskan sekitar 91%. Jadi tanpa melibatkan kecerdasan emosi pun, model regresi yang dibentuk, yang model ini, sudah mampu menjelaskan sebesar 91% data yang ada. Sehingga itulah pertimbangannya dalam kasus ini, variabel kecerdasan emosi tidak perlu dimasukkan ke model. Akan tetapi, pada beberapa kasus, ketika variabel independennya itu tidak berpengaruh signifikan, itu juga masih dapat dimasukkan ke model dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa apabila variabel independen tidak signifikan, masih bisa dimasukkan ke model. Jadi meskipun variabel independen itu tidak signifikan, masih bisa dimasukkan ke model. Akan tetapi, ketika variabel independen itu tidak signifikan, juga bisa tidak dimasukkan ke model regresi linier berganda. Tergantung pada situasi atau kasusnya.